Shalom, jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Selamat kita berbakti, memuji dan meninggikan Allah kita. Mari kita siap datang di hadirat Tuhan. Kita mau tenang dan kita mau menyembah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang ajaib hadir di tengah-tengah kami. Mari kita naikkan pujian bagi Sang Raja. Sebab Yesus Tuhan Allah kami. Hosana bagi Engkau Tuhan. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus. Mari kita dengan segenap hati kita datang ke hadirat Tuhan. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus. Terpujilah Tuhan, Yesus. Terpujilah Tuhan, Yesus. Mari sembah Dia, haleluya. Engkau layak disembah, layak diagungkan. Haleluya, haleluya bagi Yesus, Anak Domba. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan, sebab kemuliaan-Mu
yang duduk di tahta. Haleluya, haleluya, haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Puji Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita buka ibadah pada pagi hari ini. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan, yang telah menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Kasih karunia Tuhan menyertai ibadah kami, awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur membuka ibadah pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Haleluya, yang siap memuji nama Tuhan, mari lambaikan tangan bagi Allah kita. Haleluya, mari kita tinggikan Tuhan Allah kita, sebab Dia Allah yang baik, teramat baik. Kita naikkan puja ini bagi Raja kita. Amin. Hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Mari kita naikkan pujian ini sorak-sorai bagi Tuhan, katakan amin. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, semua hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Haleluya, kita terus memuji Tuhan Allah kita. Kita mau tinggikan Tuhan, sebab urapan Tuhan ada di tengah-tengah umatnya. Kita naikkan pujian bagi Sang Raja. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus
tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan, hari ininya harinya Tuhan, hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Sama-sama katakan, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Mari bersama katakan, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Mari dengan iman kita sama-sama katakan, nyata kuasanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita, amin. Saya percaya pujian setiap orang benar berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan bertahta di atas pujian orang benar. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau dengarkan firman Tuhan bersama dengan keluarga kita. Apa yang Tuhan berkati, diberkati untuk selama-lamanya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau berkenan memberkati hamba-Mu dengan seisi keluarga hamba-Mu. Bahkan kami semua Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Mari kita dengan segenap hati datang kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Amin Tuhan. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Mari
kita dengan iman sama-sama katakan, sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku, sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku, sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Kita bersyukur buat pagi hari ini kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat kesempatan yang indah yang Tuhan boleh berikan bagi kami untuk kembali kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami sudah memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan, dan pada saat ini Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati, mengurapi setiap kami yang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau yang membuka setiap hati, pikiran, dan seluruh kehidupan kami, sehingga hati kami bagaikan tanah yang subur untuk mendengarkan firman Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya, biarlah pengurapan dan kuasa Tuhan Kau nyatakan, sehingga setiap firman yang disampaikan boleh menjadi jawaban bagi setiap kehidupan jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami siap menyambut kebenaran firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur pada saat ini kita boleh kembali datang beribadah kepada Tuhan. Nah, pada saat ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang saya percaya kita diberkati melalui firman Tuhan ini. Dan di bulan ini, di bulan Juli, ya, kita masih di dalam bulan keluarga. Oleh sebab itu sepanjang bulan ini kita boleh bersama-sama diperlengkapi melalui firman Tuhan yang membahas tentang keluarga. Nah Bapak Ibu Saudara, pada saat ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan atau tema kita pada saat ini yang diberikan kepada saya adalah keluarga yang diberkati. Sekali lagi, keluarga yang diberkati. Ini adalah tema kita di hari ini untuk kebenaran firman Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, kita akan membuka Alkitab kita bersama di dalam Mazmur pasalnya yang ke-128, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Sekali lagi, Mazmur pasal yang ke-128 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. LAI memberi perikop di sana, yaitu berkat atas rumah tangga. Ayat yang pertama, nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di sekeliling rumah, di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya
Demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Berbahagialah setiap kita dan diberkatilah setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan, dan yang melakukan firman itu di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita bersyukur kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan pada saat ini. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai keluarga yang diberkati. Pada tahun 1900 ada penelitian yang dilakukan oleh seorang yang bernama Benjamin B. Warfield terhadap dua keluarga yang ada di Amerika. Ya. Nah, kedua keluarga ini hidup pada abad yang ke-18. Ya, sudah lama sekali memang. Ya, tapi kita akan melihat kisah atau kita melihat hasil dari penelitian seorang Benjamin, seorang yang bernama Benjamin ini. Ya, nah keluarga yang pertama, ya ini sama-sama hidup dan berkeluarga di Amerika yang hidup pada abad yang ke-18. Yang pertama adalah keluarga Jonathan Edward. Nah, keluarga Jonathan Edward ini adalah keluarga yang mengasihi Tuhan, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang taat beribadah kepada Tuhan. Bahkan Jonathan Edward sendiri adalah seorang pengkhotbah kebaktian kebangunan rohani. Nah, keluarga Jonathan Edward ini begitu mendidik anak-anak mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Mereka selalu menganjurkan anak-anaknya untuk beribadah kepada Tuhan, mendidik anak-anaknya di dalam persekutuan dengan Tuhan. Dan ada satu keluarga lagi yang bernama Max Juk. Max Juk ini adalah seorang yang tidak takut akan Tuhan. Dikatakan bahwa Max Juk ini adalah seorang ateis, orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Max Juk ini juga hidup tanpa prinsip, hidup sesuka hatinya. Bahkan dikatakan lagi keluarga Max Juk ini adalah suka mengkonsumsi alkohol atau minuman keras. Max Juk ini adalah seorang pemabuk. Dia juga tidak mengizinkan keluarganya atau anak-anaknya untuk beribadah kepada Tuhan. Sekalipun ada niat dari anak-anaknya untuk beribadah kepada Tuhan, pergi ke gereja, Max Juk melarang mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ada dua keluarga yang diteliti oleh Benjamin ini. Yang satu adalah keluarga Jonathan Edward, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang beribadah kepada Tuhan. Sedangkan yang satunya lagi adalah keluarga Max Juk, di mana keluarga ini adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan dan juga hidupnya hanya mementingkan kepuasannya sendiri. Mereka hidup di dalam keduniawian, mabuk-mabukan. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam penelitiannya Benjamin menemukan ada perbedaan sangat mencolok antara keluarga Jonathan Edward dengan keluarga Max Juk. Keluarga yang takut akan Tuhan dengan keluarga yang tidak takut akan Tuhan. Keluarga yang beribadah kepada Tuhan dengan keluarga yang menolak adanya Tuhan. Keluarga yang mengutamakan peribadatan kepada Tuhan dengan keluarga yang hanya memuaskan kedagingan mereka, bahkan hidup di dalam kemabukan. Di dalam penelitiannya Benjamin menemukan bahwa keturunan dari Jonathan Edward ada 13 orang
yang menjadi rektor universitas. Ada 65 orang menjadi profesor. Ada 3 orang menjadi senator di Amerika Serikat. Ada 30 orang mereka menjadi hakim. Ada 100 orang anak dari Jonathan Edwards ini menjadi pengacara. Ada 75 orang menjadi tentara. Ada 100 orang menjadi pendeta. Ada 60 orang menjadi penulis. 1 orang menjadi wakil presiden Amerika Serikat. Ada 80 orang menjadi pejabat negara. Ada 66 orang menjadi dokter. Ada 135 orang menjadi editor. 1 orang menjadi penerbit. Dan 1 orang menjadi penilik keuangan Amerika Serikat. Dari keturunan Jonathan Edwards ini disimpulkan bahwa keturunannya tidak ada yang merugikan negara. Keluarganya mengalami keberhasilan. Keluarganya menjadi orang yang berguna. Bahkan tidak merugikan negaranya sendiri. Nah, perbandingannya bahkan dikatakan keluarga dari Max Cuk ini. Keluarga yang suka foya-foya dan mabuk-mabukan ini. Dikatakan di sana atau ditemukan di dalam penelitian dari seorang bernama Benyamin ini. Ada 310 orang mati sebagai pengemis. Ada 150 orang pernah masuk penjara dengan rata-rata hukuman mereka 13 tahun penjara. Ada 7 orang menjadi orang yang tergantung oleh alkohol. 7 orang ini menjadi seorang pemabuk yang luar biasa. 7 orang menjadi pembunuh, 100 orang menjadi pemabuk. Dan banyak dari keturunannya menjadi wanita yang tidak baik. Dalam kesimpulan dari Benyamin ini, bahwa keluarga atau keturunan dari Max Cuk ini adalah keluarga yang merugikan negara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita melihat hasil penelitian dari Benyamin ini. Dari 2 keluarga yang bernama Jonathan Edwards dan Max Cuk. Keluarga yang mengasihi Tuhan dengan keluarga ateis yang tidak percaya kepada Tuhan. Keluarga yang beribadah kepada Tuhan, yang mengasihi Tuhan, dengan keluarga yang mencintai keduniawian, mabuk-mabukan. Dari keturunannya kita melihat bahwa keturunan Jonathan Edwards diberkati oleh Tuhan menjadi orang yang berhasil. Sedangkan keluarga dari Max Cuk, mereka menjadi orang-orang yang troublemaker. Mereka menjadi orang-orang pembuat masalah. Bukan hanya bagi mereka sendiri, tetapi dikatakan mereka keluarga yang merugikan negaranya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita belajar pada pagi hari ini mengenai keluarga yang diberkati. Ada 3 hal yang kita akan lihat atau pelajari di dalam pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Keluarga yang diberkati. Yang pertama, bagaimana keluarga itu bisa diberkati oleh Tuhan. Hal pertama yang kita pelajari adalah keluarga yang memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, dari penelitian tadi kita belajar bagaimana keluarga Jonathan Edwards diberkati oleh Tuhan. Keturunannya menjadi keturunan yang baik-baik, menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan, berhasil, bermanfaat bagi negaranya. Dari keluarga Max Cuk, keluarganya berantakan, bahkan merugikan negara. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau keluarga kita menjadi keluarga yang diberkati, maka poin yang pertama kita pelajari adalah memprioritaskan Tuhan di dalam keluarga kita.
Josua pasalnya yang ke-24 ayat yang ke-15b. Di sana mengatakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bersama kisah mengenai Josua ini. Ketika ada pilihan, ada persoalan yang terjadi, Yosua berkata kepada bangsa Israel, pada saat ini silakan engkau memilih kepada siapakah engkau beribadah. Apakah kepada nenek moyangmu yang kau sembahkan, yang mereka sembah dulu, ataukah engkau beribadah kepada Tuhan Allahmu? Joshua menekankan di sana, aku dan keluargaku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita melihat bagaimana Joshua memilih atau mengambil suatu keputusan atau ketetapan di dalam kehidupannya. Dia menempatkan Tuhan menjadi prioritas di dalam keluarganya. Dia mengatakan, sekalipun engkau beribadah kepada Allah lain, ilah-ilah lain, ketahuilah bahwa aku dan keluargaku, kami dan seisi rumah kami akan beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau kita merindukan bagaimana Tuhan memberkati keluarga kita, prioritaskan Tuhan di dalam keluarga kita. Ketika dalam sebuah keluarga memiliki kesatuan hati dan kesatuan iman di dalam Tuhan, maka Tuhan akan memberkati keluarga tersebut. Mazmur pasalnya yang ke-128 tadi yang kita baca ayat yang ketiga mengatakan, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Artinya apa? Ketika sebuah keluarga yang memprioritaskan Tuhan, keluarga yang menempatkan Tuhan sebagai pusat di dalam keluarganya, seperti Joshua mengatakan mereka mau beribadah kepada Tuhan, mengutamakan Tuhan di dalam keluarga tersebut. Ayat yang ketiga kita belajar di dalam Mazmur ini mengatakan bahwa istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Dengan kata lain, bahwa istrinya menjadi berkat di dalam keluarga itu. Keluarganya yang menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang menjadi contoh, menjadi teladan. Istrimu seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Bukan hanya istri, tetapi anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ketika keluarga kita memprioritaskan Tuhan, maka bukan hanya suaminya saja yang diberkati oleh Tuhan, tetapi dikatakan di ayat 3, istrimu dan anak-anakmu menjadi berkat di dalam keluarga itu. Kalau kita kembali lagi ke kisah atau penelitian tadi, ya, ketika Jonathan Edward mengutamakan Tuhan di dalam keluarganya, kita melihat keturunannya, ya, menjadi berkat bagi banyak orang. Ayat yang ketiga ini mengajarkan kita, ketika kita mengutamakan Tuhan di dalam keluarga kita, ketika kita menempatkan Tuhan menjadi pemimpin di dalam keluarga kita, maka berkat daripada Tuhan itu turun atas keluarga kita. Istri kita diberkati, anak-anak kita diberkati. Saya percaya setiap kita pasti merindukan hal tersebut, bahwa kita mengalami berkat yang datangnya dari Tuhan. Tetapi maukah saudara, maukah Bapak Ibu, kita belajar bersama-sama untuk menempatkan Tuhan di dalam keluarga kita. Kita menempatkan Tuhan sebagai pemimpin tertinggi di dalam keluarga kita. Kita mau memprioritaskan Tuhan, kita mau mengutamakan Tuhan, kita mau membawa seluruh keluarga kita beribadah kepada Tuhan. Ada pujian yang mengatakan, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan.
Apakah Bapak Ibu Saudara rindu juga membawa seluruh keluarga kita untuk taat beribadah kepada Tuhan? Mungkin ada keluarga kita yang masih belum percaya kepada Tuhan. Mungkin hari-hari ini ada Bapak Ibu Saudara yang bergumul bahwa anak saya sulit sekali untuk dibawa beribadah. Atau suami saya sulit sekali untuk datang ke beribadah kepada Tuhan, datang ke gereja. Atau ada istri saya sulit sekali untuk datang beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, jangan putus asa. Mari kita berdoa bersama. Kita rindu, kita belajar dari Joshua. Dia mau membawa keluarganya beribadah kepada Tuhan. Dan saya percaya kita juga rindu ketika kita beribadah dengan kompak. Kita beribadah bersama-sama dengan keluarga kita kepada Tuhan. Sehingga keluarga kita, istri kita, anak kita menjadi berkat di dalam rumah tangga kita. Ketika keluarga tersebut mengutamakan Tuhan, maka seisi rumah tersebut diberkati dan menjadi berkat. Ayahnya menjadi berkat, ibunya menjadi berkat, anak-anaknya menjadi berkat. Keluarga itu menjadi keluarga yang harmonis. Keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Keluarga yang mencerminkan karakter Kristus. Sehingga orang yang ada di luar boleh melihat inilah kehidupan orang Kristen. Inilah kehidupan orang-orang beriman. Ketika saya mengatakan seperti ini, mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang berkata, saya sudah mengutamakan Tuhan. Saya dan keluarga saya sudah beribadah kepada Tuhan. Tetapi kenapa hari-hari ini Tuhan saya mengalami persoalan? Kenapa hari-hari ini Tuhan saya mengalami permasalahan yang begitu berat? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita adalah orang-orang yang beriman. Kita adalah orang-orang yang berpengharapan di dalam Tuhan. Apapun persoalan permasalahanmu hari-hari ini, Tuhan mengatakan bahwa aku tidak pernah meninggalkan engkau. Satu hal yang kita percayai bahwa waktunya Tuhan adalah terbaik. Apakah kita tetap mengutamakan Tuhan? Apakah kita tetap memprioritaskan Tuhan dan menempatkan Tuhan di dalam keluarga kita? Ataukah ketika ada persoalan permasalahan yang kita hadapi, kita sudah mulai undur daripada Tuhan? Sekali lagi, kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, apapun tantangan persoalan permasalahanmu, bawa keluargamu kepada Tuhan. Berlutut di hadapan Tuhan. Nangis di hadapan Tuhan. Jangan kita menangis di hadapan manusia. Adukan masalahmu kepada Tuhan. Bawa di bawah kaki Tuhan. Saya percaya Tuhan memperhitungkan setiap tetesan air mata kita. Tuhan memperhitungkan setiap orang-orang yang berlutut di hadapan Tuhan. Yang lidahnya mengaku bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupannya. Mungkin hari-hari ini kita melihat bahwa situasi sulit, persoalan banyak Bapak Ibu Saudara. Kita memiliki iman, kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Saya sangat percaya ketika kita bergumul dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan, Tuhan memberkati keluargamu. Prioritaskan Tuhan, utamakan Tuhan, libatkan Tuhan di dalam keluargamu, maka keluargamu akan diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, keluarga yang diberkati adalah keluarga yang bertanggung jawab. Yang pertama, keluarga yang mau diberkati oleh Tuhan harus memprioritaskan Tuhan di dalam keluarganya. Yang kedua, ketika kita mau keluarga kita diberkati, kita harus menjadi keluarga yang bertanggung jawab. Kita sepakati bersama bahwa berkat itu datangnya daripada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Berkat itu datangnya dari Tuhan. Namun Tuhan akan memberkati orang yang rajin, orang yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kita meyakini, kita percaya bahwa berkat itu datang daripada Tuhan. Bukan berarti kita malas-malasan.
Bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa karena kita tahu Tuhan memberkati kita. Kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang percaya dan memiliki pengharapan di dalam Tuhan, kita juga percaya Tuhan menuntut tanggung jawab dalam kehidupan kita. Sehingga Tuhan bisa memberkati kita. Masih di dalam Mazmur pasal 128 tadi, ayatnya yang kedua di sana mengatakan, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu. Lihat sekali lagi Bapak Ibu. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Saya garis bawahi di sana bahwa jerih payah tanganmu. Artinya apa? Ada hal yang kita lakukan, ada hal yang kita kerjakan, ada hal yang kita perbuat. Sekalipun kita meyakini bahwa berkat datang daripada Tuhan, kalau kita tidak melakukan tindakan, kita tidak melakukan action, firman Tuhan mengatakan kita melakukan bagian kita, maka Tuhan akan mengerjakan bagiannya dalam hidup kita. Firman Tuhan pada pagi hari ini tidak mengatakan engkau akan menjadi orang yang berbahagia kalau engkau hanya duduk diam menanti berkat Tuhan. Tetapi dikatakan di sana, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau. Artinya apa? Ketika kita mengerjakan segala sesuatunya, bertanggung jawab dengan segala sesuatunya, dan melibatkan Tuhan di dalamnya, olah et labora di dalam kehidupan kita, maka berkat Tuhan akan diberikan kepada kita. Bahkan di dalam Amsal pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 juga di sana mengatakan, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Artinya apa? Firman Tuhan juga mengajarkan bahwa kita jangan menjadi orang yang malas, orang yang pasif, karena kita tahu bahwa Tuhan memberkati. Apalagi kita mengutip firman Tuhan bahwa burung-burung di udara saja Tuhan pelihara, apalagi anak-anaknya. Sehingga kita hanya duduk diam dan berdoa saja di rumah. Tidak. Kita harus melakukan tanggung jawab kita. Kita harus melakukan bagiannya kita. Apa yang Tuhan percayakan bagi kita, kita mau lakukan itu. Sehingga apa yang dikerjakan oleh tangan kita diberkati oleh Tuhan. Ingat ini, biar menjadi cambuk bagi kita. Amsal 6 ayat 6 ini. Hai pemalas, ketika kita hanya berpangku tangan, kita hanya duduk diam di rumah, ya, malas-malasan, mari Amsal 6 ayat 6 ini menjadi cambuk bagi kita. Katakan kepada diri kita, hai pemalas, belajarlah kepada semut. Artinya apa? Lakukan tugasmu. Kita tahu, Bapak Ibu Saudara pernah ngelihat semut? Dikatakan bahwa semut itu selalu mengumpulkan makanannya sebelum musim hujan. Dia melakukan persediaan makanan. Ketika hujan itu datang, ya, mereka sudah di dalam sarangnya dan menikmati berkat itu. Ya, mereka tahu tanggung jawab mereka. Mereka tahu tugas mereka. Dikatakan kita belajar kepada semut. Ya, mari kita menjadi keluarga yang bijaksana, kita menjadi keluarga yang bertanggung jawab. Ya. Jerih payah tanganmu, usahamu akan diberkati Tuhan. Engkau melakukan bagianmu, menyerahkannya kepada Tuhan, maka Tuhan juga memberkati setiap keluarga kita. Tuhan tidak mau membuat anak-anaknya atau melihat anak-anaknya hanya berpangku tangan. Anak-anaknya menjadi orang yang pemalas. Tapi ketika kita mengerjakan bagian kita, ketika kita mau bekerja dengan kesungguhan hati kita, apapun pekerjaan itu, apapun usaha kita, saya percaya Tuhan memberkatinya. Karena kita adalah orang-orang yang bertanggung jawab, keluarga yang bertanggung jawab. Bukan hanya
Saya kan keluarga yang sudah mengutamakan Tuhan. Saya setiap hari Minggu saya beribadah. Bahkan sepanjang minggu, setiap Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Saya tetap beribadah kepada Tuhan. Namun ketika saudara tidak bekerja, saudara melalaikan tanggung jawab saudara. Ada hal yang Tuhan mau. Kita bertanggung jawab atas diri kita kalau bagi yang belum berkeluarga. Dan juga bertanggung jawab atas keluarga kita. Memikirkan keluarga kita. Merencanakan segala sesuatunya. Memikirkan ke depannya apa yang baik bagi keluarga saya. Memang kita tahu bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera. Namun kalau kita tidak melibatkan Tuhan, kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, maka keluarga kita akan menjadi keluarga seperti Maksjuk tadi. Keluarganya berantakan karena dia tidak mengandalkan Tuhan. Keluarganya berantakan karena dia tidak melibatkan Tuhan dan juga tidak bertanggung jawab atas kehidupannya. Dia hidup di dalam kemabukan, sedangkan Jonathan Edward mengutamakan Tuhan. Mereka melakukan bagian mereka, menjadi orang yang bertanggung jawab. Dan saya percaya pasti Tuhan memberkati keluarga kita. Poin yang ketiga yang kita pelajari. Sebagai keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Yang ketiga adalah berbahagia. Mazmur pasal 128 masih di dalam teks kita pada pagi hari ini. Ayatnya yang pertama, nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Kembali kita diingatkan, untuk menjadi orang yang berbahagia, untuk menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan, kita harus menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Ya. Ayat yang kelima, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Kita tidak hanya diberkati secara finansial di dalam kebutuhan kita. Kalau kita melihat di ayat ini, bahwa Tuhan juga memberkati kita dengan umur panjang. Artinya apa? Firman Tuhan mengatakan bahwa kita bisa melihat ya anak-anak dari anak-anakmu. Artinya kita bisa melihat keturunan kita, ya. Kita bukan hanya saja diberkati dengan kebutuhan finansial, ya, bukan hanya kita diberkati dengan keluarga yang berbahagia, tetapi kita juga diberikan kesempatan untuk melihat keturunan kita berbahagia. Anak-anak kita, cucu-cucu kita bisa lihat. Alangkah bahagianya ketika ada seorang tua, sepasang suami istri, ya, ketika mereka sudah memasuki usia yang lanjut, dan ada orang bertanya, Pak, Bu, apa sih yang menjadi kebahagiaan kalian? Mungkin mereka sudah bekerja selama anak-anak masih kecil, bahkan sampai sekolah dan kuliah bekerja. Dan saat ini mereka sedang menikmati, ya, buah dari iman mereka, buah dari usaha mereka. Mereka bisa bermain bersama dengan cucu-cucu mereka. Ya, itu adalah kebahagiaan. Ketika ditanya apa sih kebahagiaanmu? Ya, sekarang kebahagiaan saya bisa melihat anak-anak bahagia dengan pasangannya. Saya bahagia melihat cucu-cucu yang lucu-lucu. Ya. Bahkan kalau kita masih diberi kesempatan umur panjang, kita bisa melihat cicit kita. Itu kebahagiaan kita. Keluarganya harmonis, keluarganya diberkati Tuhan. Itu menjadi kebahagiaan keluarga kita. Ya.
kita bisa menikmati semuanya. Tetapi kalau kita tidak melibatkan Tuhan, kita tidak membawa keluarga kita kepada Tuhan, saya berkata siap-siaplah kita untuk menangis di hari tua. Karena kita melihat keluarga kita berantakan. Kalau ada orang yang hari-hari ini pun sampai hari ini berkata bahwa dari kecil saya sudah mempersiapkan anak-anak saya, keluarga saya menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Tetapi kok kenyataannya tidak seperti ini. Yang mempersiapkan dengan baik saja terkadang masih mengalami persoalan permasalahan, menghadapi tantangan. Apalagi kalau kita tidak mempersiapkannya dengan baik. Oleh sebab itu sangat penting ketika kita mau menjadi keluarga yang diberkati, bawa keluargamu kepada Tuhan. Jadi keluarga yang bertanggung jawab. Maka di hari tua kita akan menjadi orang yang berbahagia karena melihat anak-anak dari anak-anak kita diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, saya percaya sepanjang bulan Juli ini kita sudah diberkati banyak firman Tuhan mengenai tentang keluarga yang ada. Bagaimana kita harus membawa keluarga-keluarga kita menjadi keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana kita rindu memprioritaskan Tuhan. Bagaimana kerinduan kita untuk mencari perkenanan Tuhan atas keluarga kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, saya percaya setiap kita semua merindukan yang namanya keluarga yang diberkati. Amin. Yang pertama, untuk menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan, yang pertama adalah prioritaskan Tuhan di dalam keluarga kita. Yang kedua, jadilah keluarga-keluarga yang bertanggung jawab, melakukan bagiannya. Dan yang ketiga, saya percaya kita akan menikmati berkat yang datang daripada Tuhan. Kita diberkati dengan kebahagiaan karena berkat Tuhan tercurah atas setiap keluarga kita. Kiranya firman Tuhan pada saat ini boleh memberkati setiap kita. Dan saya percaya ketika kita melakukan hal-hal ini, memprioritaskan Tuhan, melakukan tanggung jawab kita dan bagian kita, maka di hari tua kita akan menjadi orang yang berbahagia. Karena kita melihat anak-anak kita, cucu-cucu kita diberkati oleh Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kiranya firman Tuhan yang boleh kami dengar menjadi kekuatan yang baru dalam setiap kehidupan kami. Hamba-Mu terbatas di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu yang akan menerangkan setiap kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Engkau tahu persoalan pergumulan kami hari-hari ini, dan kami juga percaya Engkau Allah yang tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami rindu biarlah kami menjadi keluarga-keluarga yang memprioritaskan Tuhan. Kami menjadi keluarga yang bertanggung jawab sehingga kami menjadi keluarga yang berbahagia karena berkat Tuhan ada dan tercurah atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Biarlah segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan dan keagungan hanya bagi Tuhan karena kami sudah berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita menjadi berkat di dalam persembahan kita pada pagi hari ini. Kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan. Berkat Tuhan yang melimpah bagi setiap kami bahkan keluarga kami. Saatnya kami mau memberi dengan sukacita. Tuhan pakai setiap persembahan yang kami taburkan. Kami percaya Tuhan memberkati 30, 60 bahkan 100 kali lipat. Karena itu memberkati setiap kami pagi hari ini. Kami siap memberi
dengan sukacita bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mengundang untuk kita bisa memberi melalui scan barcode yang tertera di layar kaca Bapak Ibu atau mentransfer ke rekening gereja, kiranya Tuhan memberkati. Kita mau naikkan sebuah pujian bagi Tuhan, ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Tuhan memberkati setiap persembahan syukur kita. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan dengarkan kelengkapan warta Jemaat selama sepekan. Doa pagi setiap hari Selasa hingga Sabtu pukul 8 hingga pukul 9. Bisa Bapak Ibu Jemaat Tuhan menyaksikan melalui aplikasi Zoom. Mari kita bersama-sama meningkatkan doa kita, persekutuan kita di dalam Tuhan. Komsel Youth pada hari Rabu pukul 7 malam mengundang seluruh kaula muda boleh bergabung bersama-sama melalui aplikasi Zoom. Youth Service pada hari Sabtu pukul 6 sore mengajak untuk seluruh kaula muda boleh bergabung beribadah bersama dengan sukacita melalui aplikasi Zoom, dan kiranya kaula muda makin setia kepada Tuhan di dalam peribadatan kita. Pada hari Minggu ada Sunday Service setiap pukul 9 pagi mengajak untuk seluruh jemaat-jemaat Tuhan boleh bergabung beribadah melalui aplikasi Zoom, atau yang tidak bisa menyaksikannya dapat bergabung melalui aplikasi YouTube channel Gup di Pluit. Demikian juga untuk Sunday School KA Gup di Pluit, dapat adik-adik kekasih bersama orang tua bergabung beribadah pukul 9 pagi dan menyaksikannya melalui YouTube channel Gup di Pluit. Mengajak untuk seluruh jemaat Tuhan dapat menjadi saluran berkat melalui janji iman Panitia Natal 2021. Demikian juga untuk brosur Natal yang akan kita tujukan untuk menjadi berkat kepada Gup di Tangerang. Mari kita makin setia, makin terus menjadi saluran berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Demikian untuk kelengkapan warta jemaat selama sepekan, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sebelum pulang, kita bersyukur kepada Tuhan dan kita menerima berkat daripada Tuhan. Kedangkan tanganmu, menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Jemaat kepunyaan Tuhan yang kukasihi, terimalah berkat Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua siang hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kemuliaan Tuhan atas kita, tangan
kita bertemu lagi. Kemuliaan Tuhan atas kita, tangan kasih-Nya menuntun kita, kebajikan, kemurahan selamanya, sampai kita bertemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.